Ya, fiil. Kita sudah tentang fiil mudhari'. Pokoknya dalam bahasa Arab itu kalau ada sebuah kata yang awal pertamanya huruf ta atau huruf ya, itu adalah ciri utamanya kata kerja. Huruf ta atau ya. Contohnya yang kita bahas kemarin misalnya sajadah yasjudu, kita menggunakan yasjudu. Sujud, apa artinya? Yasjudu bersujud, ya. Makanya ada kata-kata masjid itu dari huruf yang sama. Yang pertama adalah bahasa Arab itu kata kerja itu ada yang past dan ada present ya. Kita membahas tentang present dulu. Yasjudu untuk huwa. Jadi kalau kita dalam Quran misalnya yasjudu itu pasti kemungkinan subjeknya adalah huwa. Dia bersujud ya. Satu orang atau dua orang? Satu orang. Kalau kita ulang lagi yang kemarin, kalau huma dua orang, gimana kata kerjanya? Yasjudani. Sudah kita bahas kemarin ya. Ditambah apa? Alif dan nun. Masih ingat ya yang kemarin ya? Kalau hum yasjuduna. Ditambah apa itu? Waw nun. Ada alif dan nun. Kalau hum banyak yasjuduna. Nah, yang tiga ini semuanya huruf pertamanya huruf apa? Ya. Huruf ya. Nah, dia bersujud, mereka berdua bersujud, laki-laki semuanya ya. Ini mereka, misalnya manusia, hum yasjuduna lillah, bersujud kepada Allah. Kalau dia, she, apa masih ingat? Tasjudu. Kalau dia tasjudu. Artinya apa? Sama. Ini dengan ini sama artinya. Perempuan. Bedanya kalau ini perempuan tak, ini ya. Nah. Huma Sama tasjudani. nah. Sama ya. Dengan ini sama, coba bedanya ini tak ini ya, Hunna. Ini kembali lagi ke yasjudna. Yasjudna. Ya lagi kan? Anta gimana? Tasjudu. Kembali lagi Yasjudu. anta tasjudu. Tasjudu. Nah, sekarang kalau yang ini patokannya yang sini. Kalau dia nyata, ini nyata. Tasjudu. Kalau dua orang sama. Tasjudani. Tasjudani. Antum sama dengan yang ini. Tapi pakai ta. Tasjudani. Tasjuduna. Banyak kan? Tasjudu. Banyak kan ya? Anti. Nah, ini agak beda sedikit. Anti Tasjudina. Tasjudina. Agak beda sedikit nih. Ininya ina untuk perempuan ya. Antuma sama dengan ini. Tasjudani. Antunna Tasjudna. nah. Sama dengan yang mana nih? Tasjudna sama kayak hiya. Sama dengan yang hiya. Iya. Hunna yasjudna. Ya, bedanya yang ini
Ta yang ini. Ya. Ana lihat A-nya A. Asjudu. Nahnu. Jadi kalau ininya A, di sininya A, di sininya nu. Di sininya nahnu, nun, di sini ikut lagi. Apa artinya nasjudu? Kami bersujud. Kalau asjudu, aku bersujud. Sama aja ya. Nah, sekarang saya beri contoh yang lain. Yashhadu. Apa tuh yashhadu? Syahadat. Apa artinya yashhadu? Saksi. Bersaksi. Menyaksikan kan? Apa disebut ada juga syahid. Orang meninggal syahid. Apa artinya? Menyaksikan. Menyaksikan apa? Ketika dia meninggal, dia menyaksikan keagungan Allah. Dari kata syahid. Jadi ketika dia meninggal itu karena dia di jalan Allah kan. Dia meninggal mengorbankan jiwanya demi untuk Allah. Tentu ini syahid yang benar, bukan syahid yang berjuang ketika zaman Rasul, misalkan membela ini, atau misalnya orang di Palestina, bukan yang ngebom di bom Marriott, bukan itu mah kayaknya beda cuma salah itu mah ya. Kan dia nggak menyaksikan, Pak. Nggak menyaksikan. Dia matinya itu dalam rangka melakukan perintah Allah. Jadi menyaksikan saya mati ini karena ini perintah Allah, ini di jalan Allah. Makanya dia syahid disebutnya. Jadi meyakini kebenaran Allah. Di situ dia meninggalnya dengan cara itu. Maka disebut dengan syahid. Dan syahid itu ada dua macam kan, ada syahid kubur, ada syahid akhirat. Ada syahid kubur itu yang dia tidak akan disiksa di kubur, tidak akan ada pertanyaan kubur, semuanya free. Dikubur. Tapi nanti di akhirat akan ada. Ada yang sebaliknya syahid akhirat yang total. Kalau syahid akhirat itu sudah kubur dan akhirat sudah. Kayak yang perang di zaman Rasul misalnya membela agama Allah. Total gitu. Total. Tapi kalau ada orang yang misalnya meninggalnya tenggelam atau ibu yang melahirkan kecelakaan itu syahid kubur. Itu juga katanya yang timpan gempa ya? Iya, yang kena musibah syahid kubur itu. Yang kena tsunami misalnya. Ibu melahirkan meninggal. Iya. Termasuk kita, rumah kita dirampok, kita membela diri, membela harta kita itu termasuk syahid. Kita melawan, kita meninggal dunia. Syahid kubur. Kalau kita yang perjalanan kecelakaan juga. Kerja. Apa kecelakaan? Naik haji. Itu termasuk syahid, ya itu termasuk syahid kubur juga. Iya, cuma kan kalau naik haji kan pahalanya surga. Kalau kerja misalkan masuk. Iya. Makanya kalau kita bekerja apapun yang kita lakukan, niatkan dalam hati kita, ini adalah ibadah karena Allah. Menafkahi keluarga itu kan perintah Allah. Kewajiban. Makanya niat setiap kita bekerja, pergi dari rumah itu, mulai usaha sambil kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sambil nyetir, kita ingat saya bekerja ini perintah Allah. Mau menafkahi anak istri itu kan kewajiban kita, perintah agama, perintah Allah. Jadi kalau misalnya di jalan kita tidak kembali lagi, termasuk ini belajar ini kan, mencari ilmu. Kan ada hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, apalagi ini kita ilmu agama, kita belajar IT ya segala macam juga termasuk ilmu itu. Kalau tujuannya tadi saya belajar IT supaya apa? Supaya nanti saya bisa mendapat pekerjaan untuk istri dan membiayai anak. Sama itu juga. Apalagi ini kita belajar langsung untuk memahami Al-Quran. Kita niat ke sini, naudzubillah di jalan ada kecelakaan, kita meninggal dunia termasuk. Jadi barang siapa yang itu, Allah akan memudahkan jalannya kepada dia ke surga. Insya Allah. Orang itu gimana tuh, Pak? Ya? Yang kurus. Apa? Orang kurus, orang makan. Kelompok. Sama tapi. Apanya? Kan mereka, Khuruj. Saya dengarnya kurus. Iya, benar kurus. Khuruj. Jadi saya enggak. mereka Iya. mereka kan pergi
Kameramen dia ya. Itu dia, Pak. Itu yang saya tuh terserah secara pribadi saya respect pada mereka ya. Mereka mau meninggalkan teknologi segala macam. Ya. Idealnya itu memang Pak, idealnya itu ini aturan yang benarnya, mereka itu tidak boleh meninggal keluarga kalau belum ditinggali bekal dulu, nggak boleh. Harus dibekalin ya. Nggak boleh, harus Orang naik haji aja kalau kita mau naik haji kalau Iya, nggak ada makanya. apa bekal untuk keluarga yang ditinggalkan nggak boleh kan. Menurut aturan merekanya, itu menurut SOP-nya itu nggak boleh meninggalkan keluarga tanpa ditinggalkan bekal, nggak boleh. Cuma mereka suka kadang-kadang. Tinggal bekal kali kalau kurus itu. Makanya kita husnudonnya mereka udah punya bekal gitu husnudonnya. Tapi yang jelas kalau itu yang namanya dakwah itu kayak. Tapi tadi ada aturan jangan sampai ada yang ekstrim gitu memang. Saya yakin seperti Pak Yuli, saya yakin mereka itu orang-orang yang soleh. Tapi kadang-kadang suka ada ekstrim di kampung saya juga, sama di sana juga. Kalau misalkan kata seperti Pak Yuli, orang udah punya gaji penghasilan tetap kan, dia mau pergi tinggal ambil cuti kan sebulan, dia pergi safe aman tidak ada masalah. Saudara kita yang di Indonesia tukang bakso misalnya, kurus 3 bulan. Siapa yang ngasih makan anaknya tukang bakso? Nah itulah kadang-kadang gitu. Jadi gara-gara orang yang sedikit itu jadi negatif orang memandang. Itu anak istrinya telantar. Ya, kan Betul, ada di sini. memang betul ada. Di sini. Iya ada aja begitu sampai saya juga tahu orangnya gitu kan. Itu kan merusak akhirnya, merusak yang banyak kan. Padahal yang banyak itu yang lainnya bener-bener orang. Kalau Pak Yuli itu kan naik Makanya mungkin dia ngambil cuti besar. Atau betul. apa. Memang idealnya gitu, Pak. Idealnya itu ya pedagang misalnya. Dia kan sudah berdagang nih selama 11 bulan setahun nih. Digunakan 1 bulan untuk di jalan Allah. Kalau niatnya begitu Pak, insya Allah. Tapi kalau tujuannya supaya saya penting saya ikut kelompok ini terserah, saya mau makan mau enggak ya terserah. Karena kadang-kadang mereka juga berkata gini, nanti Allah akan menjaga anakmu. Iya, itu dia yang selalu dibilang. Gitu, oh, nggak usah khawatir, nanti Allah yang akan menjaga anak. Ya nggak mungkin Allah menurunkan beras dari langit untuk anak kita yang tinggalkan. Kan perlu ada caranya juga. Gitu ya. Oke, kita ulangi. Apa artinya yashhadu? Menyaksikan ya. Oke, sekarang coba tutup ke bawah. Huwa yashhadu, huma yashhadani, hum yashhaduna, hiya tashhadu, huma tashhadani, itu kan ha. Sebelahnya. Tashhadani hunna yashhadna. Oke, ana. Bukan nih, Pak. Hah? Nah. Mati kan? Nih ya hunna sorry ini kok ke bawah. Saya matanya ini tajam. Yasjudna. Hunna yashhadna. Ana. Sorry, anta dulu. Anta tashhadu. Antuma tashhadani. Antum tashhaduna. Anti itu lagi. Tashhadina. Antuma tashhadani. Antunna tashhadna. Ana ashhadu. Makanya ashhadu alla ilaha illallah. Baru tahu sekarang kita kan. Nah, ke situ tahunya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna, disitulah aku bersaksi. Nah, jadi jangan yashhadu ala, berarti dia kalau yashhadu. Di Quran yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh orang-orang yang dekat. Muqarrabun itu kerabat. Bahasa Indonesia itu bahasa Arab ya. Kerabat itu dari quraba. Dari Puraba. Itu artinya karib.
Qarib. Bahasa Arab itu qarib itu artinya close. Ya, teman karib. Teman karib itu bahasa Indonesia itu, tapi bahasa Arab itu kof. Bahasa Indonesia jadi k gitu. Karena orang Indonesia susah nyebutin qarib. Jadi k. Ya. Orang Minang kan susah nyebut o kan, maunya k terus kan. Iya gitu. Susah orang Minang nyebutnya k kan. Misalnya apa namanya? Bukhari, saya nyebutnya Bukhari orang sana. Susah nyebut o. Oke. Yashhadu. Ya. Saya beri contoh yang lain adalah Jadi kalau yang nahnu tuh jadinya nahnu belum. Nahnu nashhadu. Jadi kalau kita ngomong bersama-sama, nashhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa nashhadu. Nah, makanya kalau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka misalnya ya. Allahumma inna nas'aluka. Oke. Kalau nas'aluka berarti kami ya. Ya, kalau Ya. jangan sendiri doang. jadi imam tapi dia berdoanya sendiri. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, yang belakang amin. Padahal dia ngomongnya untuk sendiri. Jadi harus mengerti itu kalau jadi imam, harus fair. Orang lain di belakang amin, iya, tapi dia nyentuh sendiri kan. Itu namanya nggak fair katanya ya. Oke, contoh yang lain ya, supaya kita latihan aja terus dulu. Yas'alu. Apa artinya yas'alu? Bertanya atau meminta, itu yang tadi kita yas'alu. Yas'alu. Oke. Huwa yas'alu. Huma yas'alani. Hum yas'aluna. Hiya tas'alu. Huma tas'alani. Hunna yas'aluna. ya hunna. Hunna ada yang mati hurufnya, yang sebelum terakhir mati huruf sebelum yas'alna. Patokannya huruf terakhir itu satu terakhir mati. Oke, anta tas'alu. Antuma tas'alani. Antum tas'aluna. Di Quran misalnya wa antum tas'alun. Anti tas'alina. Antuma sama tas'alani. Antunna tas'alna. Ana as'alu. Makanya itu yang berdoa tadi Pak Heri itu. As'aluka ilman nafi'an. Kan kita doa air zam-zam kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau kita minum sendirian kan? Tapi kalau kita bareng-bareng misalkan berdoanya ada yang belum bisa misalkan. Allahumma inna nas'aluka boleh. Tapi kalau misalnya bareng-bareng tapi semuanya orang ngomong masing-masing boleh. Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau yang ngomong cuma satu yang lainnya amin, harus pakai nas'aluka. Nah gitu ya, jangan ini as'aluka tapi yang lain suruh amin. Nanti ngamin untuk dia sendiri aja. Yang lain kebagian kan. Meskipun Allah tahu maksudnya gitu ya. Tapi secara bahasa itu nggak tepat karena dia untuk sendiri saja. Tapi kan Allah tahu maksudnya. Allah itu maksudnya dia juga mau berdoa gitu ya. Oke. Ini masih kita belum masuk ke fi'il madhi ya. Oke. Ada sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak kita akan masuk ke fi'il madhi ya. Mudah-mudahan tidak terlalu pusing ya. Nanti kita akan. Penting udah hafal kan? Udah apa yang dilakukan ya? Polanya. Yang tadi udah apa untuk mulai tambahannya tadi ya? Ini tambah alif nun, waw nun, ini berubah menjadi ta, ini juga alif nun, ini ya, ininya mati satu, ini ta, ini alif nun, waw nun, ini ta, beda ini ya, ini ta, ini juga sama mati satu. Nah, tadi tasjudna, ini ya, ini yasjudna, ini
Tas sudah nikmat banyak ampun apa ini? Tas judna ya. Tas judu. Oke. Kita akan kembali ke ini semuanya fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Itu present tenses ya. Yang sekarang present. Jadi kalau saya mengatakan asjudu itu saya sedang bersujud. Jadi kalau saya sedang begini itu namanya ana asjudu. Ya. Oke. Kalau saya mengatakan makanya asyhadu alla ilaha illallah karena menyaksikannya sekarang. Ya. Itu namanya present tense. Nah, ini berapa huruf semuanya sini? Coba 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Sama ya. Kita balik sekarang kita akan ke past tense. Past tense dalam bahasa Arab itu, ini asalnya semuanya itu dari 3 huruf. Yasjudu itu dari kata sajada. Berapa huruf? 1, 2, 3. Dalam bahasa Arab root word itu dari ini past tense ya. Kalau dalam bahasa Inggris makan infinitive ya, yang to speak, to apa gitu, yang bear ya. Bahasa Arab itu dari past tense dan semuanya kebanyakannya 3. Kata kerja bahasa Arab itu kebanyakan 3 huruf. Past tense-nya. Tetapi kalau diubah menjadi present berapa huruf? 4 huruf. Intinya ya. Sajada. Kalau ini syahida. Nah, mungkin bertanya, kenapa kok yang ini A semua, kenapa yang ini ada I-nya ya? Nanti kita pelajari ya. Ada beda-beda. Sajada, syahida, ini 3 huruf. Cuma bedanya yang ini A semua, yang ini ada I di tengahnya. Kalau ini kan sama semua ya. Ini juga beda tuh, ada ininya, ada yang U, ini A. Ini A, itu yang membedakan. Huruf tengah ini yang membedakan. Di sininya, kalau di sininya A, sajada, nanti huruf fi'il mudhari'nya menjadi U tengahnya. Kalau ininya I, nanti ke presentnya menjadi A. Tapi kadang-kadang juga nanti A dari A. Sekarang kita sementara kita inikan dulu ya, ignore aja dulu. Yang penting jumlah hurufnya. Oke. Ini juga sama. Sekarang kita akan sajada itu bersujud. Dia bersujud tapi sudah bersujudnya. Sajada Adam. Saja. Tapi kalau yasjudu ijang itu sekarang. Tapi kalau sajada misalnya Nuh, sudah dia bersujud udah. Ya. Sama dalam bahasa Inggris juga kan, kalau kita misalkan when dengan go itu kan nggak usah. Itu bedanya antara bahasa Indonesia hampir sama ya, ada past tense kan. Kalau bahasa Indonesia nggak ada past tense kan. Bahasa Indonesia nggak ada makan sekarang, makan besok, makan kemarin, makan aja, nggak ada makan, makin, makun gitu nggak ada. Batu doang ya. Cuma batu aja, makan kemarin, makan sekarang. Makanya kata orang bule gampang belajar bahasa Indonesia. Nggak ada irregular verbnya. Oke, ini 1 sajada. Sekarang bagaimana kalau 2? Ini kan tadi menjadi ada alif nunnya. Bagaimana kalau 2? Huma ini ya, lurus ke sana ini. Ini lebih gampang juga. Sajada. Tinggal tambah apa? Alif. Ini ada nunnya. Tinggal alif lebih gampang. Jadi nggak pakai nun. Nggak pakai nun. Jadi kalau sajada yasjudu. Tapi kalau sajada 2 orang yasjudani. Persamaannya. Oh, menghilangkan nunnya. Nah, menghilangkan nunnya. Ya, sama ya. Ya. Kalau hum di Quran kan para semua malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis. Masih ingat dari Quran itu? Sajadu.
Nama apa coba? Waw alif. Ya. Udah panjang tapi dikasih alif lagi. Ada alifnya apa Wib? Iya, ada alif. Ada alif. Ini untuk membedakan nanti dengan wa. Nah, dengan menggunakan dengan wa yang biasa. Sajadu. Sajadu kan dikurangkan. Wa idh qala li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh kepada malaikat dan jin semuanya untuk bersujud kepada Adam, fasajadu maka mereka semuanya bersujud kepada siapa? Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nama apa nih? Sajadu, waw dan alif. Tapi alifnya nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Dalam penulisan harus apa? Ya ada. Nggak, kalau sajadu kan udah panjang, tambah alif apa? Sama. Cuma ini untuk dalam penulisan ya. Oke. Sajadu. Sekarang kalau hiya, kan di sini kan ini ada ya, ini ada tak ya perubahannya. Sekarang ini juga sama, beda sedikit. Sajadat. Oh, dibalik. Sajadat. Dibalik tanya sana Ferry. Tanya di depan, sekarang ke belakang. Ya. Oke. Sama ini juga sekarang kalau 2 orang gimana? Tambah apa coba ini? Tambah apa? Tambah apa? Alif. Ada alifnya. Sajadata. 2 orang ya. Oke. Hunna ya. Sajadna. Ini juga sama kan? Yasjudna. Sama, dimatikan huruf yang sebelum terakhir, dimatikan. Ya. Sajadna. Ini juga yasjudna. Sama ujungnya. U-nya diganti dengan A ya Pak ya. Nah, ya. Jadi yang ini yang tak U yang jadi ya Pak ya. Asalnya kan ini Pak Edi, 3 asalnya kan sajadah. Patokannya huruf ini. Patokannya yang 3 ini. Nambah apa berarti? Sajadna. Huruf terakhir jadi matikan ditambah nun. Ini juga sama kan? Huruf terakhir dimatikan tambah nun. Dari sininya. Ya, oh iya. Dari sininya Pak. Ini patokannya ke sini. Ini patokannya ke sini. Kan ini past tense ya. Past tense itu namanya fi'lun madin. Fi'lun artinya verb. Madin. Past tense. Mado dalam bahasa Arab itu pas ya. Oke, sekarang anta ini lebih mudah nih. Lebih mudah tinggal ambil ujungnya. Sajadta. Mudah ini, lebih mudah. Dari mana tak nih? Ujung ini aja ambil. Sajadta. Jadi mulai dari sini ambil ujungnya. Ujung-ujungnya ini. Anta dengan ini bedanya apa? Ma. Ada ma sebelumnya, tanam menjadi tu. Tuma. Ini dibawa ke sini tumanya. Berarti apa? Sajad tuma. Jadi maknya di bawah, diajak-ajak. Ini mim ya. Sajad tuma. Sekarang yang antum berarti apa? Ini berarti yang di bawah aja itunya. Sajatum wajhi. Sajadtum. Berarti kalau sajadtum antum bersujud. Kamu semuanya. Tapi kalau sajadu apa tadi? Mereka bersujud. Oke. Yang bawah juga ikut. Anti berarti apa? Iya, tinggal di gitu aja. Antuma sama. Sama saja tum.
Sajadtuna antuna, sama aja di bawah belakangnya. Ini lebih mudah sebenarnya nih. Sajadtuna, ada sidahnya ya. Kalau tuna ikan. Jadi dalam bahasa Arab itu sajadtuna itu harus kedengaran itunya, sidahnya ya. Kalau ini A-nya di sini ikut di depan, na-nya ikut di depan. Kalau sekarang dibalik, di belakang, tapi bukan sajad A, bukan. Menjadi tu. Dari A, anak. Ya. Nahnu menjadi apa? Nah, Pak Win tahu ya. Nah, sajadna apa artinya? Kami bersujud, tapi sudah. Kemarin kami bersujud, sajadna. Tapi sekarang sedang bersujudnya gimana? Kalau sekarang sedang bersujud, nasjudu. Nasjudu. Mengerti ya? Kita ulangi. Sajada, sajada, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna. Sajadta, ini agak mudah sini. Sajadtuma, sajadtum, sajadti, sajadtuma, sajadtunna, sajadtu, sajadna. Udah gampang ini Mbak ya. Sekarang kita praktekkan dengan syahida. Syahida yang kedua ini sama. Huwa syahida, huma syahida, hum syahidu. Mereka menyaksikan, mereka semuanya menyaksikan. Hiya syahidat, syahidat. Huma syahidata, hunna syahidna, anta. Ini gampang ini udah. Ini Pak Heri ke sana bukan sajata. Syahidta, antuma. Udah gampang ini. Antum. Tinggal di ujungnya aja di bawah-bawah ya. Anti. Antuma. Antuna. Ana. Nahnu. Syahidna. Syahidna, kami menyaksikan tapi sudah. Kalau sekarang nashhadu. Syahidtu, aku sudah bersaksi, sudah dulu. Ya. Dikurangkan. Qalu bala syahidna. Ketika Allah kan ditanya, dulu kan waktu kamu pernah ditanya oleh Allah ruh kita ya. Jadi ruh kita sebelum kita ada berapa alam kita hidup ini? Ini alam apa sekarang? Ini alam apa? Alam apa ini sekarang kita hidup? Alam dunia. Alam keberapa ini? Udah ketiga. Yang kedua itu alam. Yang pertama apa? Alam ruh. Ketika sedang ruh, kita belum tahu ya, kita sadar. Ruh kita itu sudah ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku Tuhanmu, hai para ruh? Apa kata ruh? Bala syahidna. Si ruh itu mengatakannya syahidna. Bala, yes. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Allah, Tuhan kami. Jadi semua ruh itu semuanya muslim semua. Makanya Allah yang memasukkan, ada yang masuknya ke rahimnya orang muslim, ada masuknya ke rahim orang ini dan sebagainya. Kemudian begitu lahir bayi itu masih muslim. Meskipun dari rahimnya orang non-muslim. Karena apa? Karena kalau begitu bayi lahir dari orang Ozi, Kristen, kita adopsi, kita urus, kira-kira menjadi apa? Menjadi muslim. Tergantung siapa yang mengurusnya. Orang tuanya yang menulisi dia, mau kemana dibawanya. Tergantung orang tuanya. Makanya, dalam Islam itu semua bayi itu fitrah.
Suci itu artinya, ada yang mengamalkan suci itu artinya muslim. Sebetulnya semua bayi itu muslim. Betul. Makanya Pak Mar, sekarang itu orang mengatakan bukan convert, bukan. Tapi apa itu? Revert apa namanya? Kalau convert itu kan berubah. Ini mah kembali. Revert. Apa bahasa Inggrisnya itu? Mereka menyebutnya bukan revert, apa? Jadi bukan kembali tapi apa itu namanya, kayak orang hilang gitu. Kayak orang hilang datang pulang gitu. Betul Pak Mas. Jadi orang masuk Islam itu bukan dia masuk, bukan dia berpindah agama. Anak hilang kembali pulang gitu. Sebetulnya asalnya kan hilang. Nah, kata ruh kita qalu bala syahidna. Jadi ruh kita tuh semuanya, makanya ketika ibu hamil berapa bulan tuh ruh mulai ditiupkan. 40 kali 3. 40 hari kali 3 ya. 4 bulan kan? Itu ruh itu ditiupkan ke cabang bayi itu, ruhnya sudah ada. Disitulah ditentukannya segala macamnya yang 4 hal itu ya. Makanya dalam medis mungkin udah ada detak jantungnya. Nah, kalau sebelum 4 bulan Belum. menggugurkan bisa nggak tuh? Nah itu para ulama ada yang ada itu situ. Ada para ulama yang berbeda pendapat bagaimana aborsi hukumnya sebelum ada ruh. Nah itu di situ. Ada yang ulama yang sangat hati-hati, yang pokoknya begitu seorang ibu itu sudah terlambat headnya itu sudah dianggap udah hidup dianggap. Ada yang ulama begitu, nggak boleh, no way at all. Ada ulama yang oh tidak, kalau sudah berapa bulan. Ada yang sangat ekstrim, yang itu tadi selama itu belum ada ruhnya belum hidup. Ada yang begitu sehingga membolehkan itu kan. Nah itu jadi ada yang ulama yang sangat hati-hati, ada yang, tapi semuanya itu ada argumennya. Ada argumennya. Itu tadi kan, ruh itu kamu ditiupkannya kan setelah 3 kali 40 hari. Nah, kata-kata yang itu memang dia agak loose gitu. Mungkin orang mengatakan liberal kalau begitu. Lebih ekstrim lagi ini nggak boleh pakai kontrasepsi. Oh, itu kan. Karena ada lagi begitu. Banyak di Indo ada. Iya. Jadi nggak mau dia KB. Karena itu dianggap sebagai itu kan, pembunuhan itu kan. Itu pemahaman orang masing-masing kan. Pemahaman orang masing-masing. Karena dia meyakini, kata Rasul kan, perbanyaklah anak karena aku nanti akan termasuk umat yang dengan nabi yang lain. Betul. Tapi sekarang kita ini, mungkin zaman dulu, zaman Nabi Adam, zaman itu manusia masih sedikit ya. Sekarang lebih baik mana? Ingat, anak itu adalah amanat. Kita akan ditanya anak kita didik atau tidak. Kita punya anak 10, tapi enggak terurus ya, namanya juga 10. Sekolahnya nggak bener, gizinya ada nggak bener, apalagi sekolah pendidikan agama segala macam, wah jadi berandalan misalnya. Kita punya anak 2, punya anak 3, tapi kita urus. Nah lebih banyak mana madaratnya? Itu aja kita. Saya pribadi termasuk yang tidak ikut yang kontrasepsi itu saya lebih ini kan, lebih baik kita memiliki anak sedikit tapi terdidik, karena itu nanti malah ngapain kita besar jumlah penduduk tapi anaknya semuanya itu tukang preman semuanya misalkan. Jadi itu ya, jadi saya lebih milih mana yang lebih banyak madaratnya, banyak dangernya gitu kan. Sekarang banyak di Indonesia yang anaknya 10 gitu kan. Ada anggota DPR sekarang jadi gubernur itu kayaknya, jadi gubernur kampungnya Pak Erit, anaknya 10. Jadi dia ketika mau makan malam dengan teman sekantornya gitu, kata teman sekantornya, kamu bawa dari panti asuhan ya? Karena begitu pesan meja, Bawa minibus dong. bawa minibus di Indonesia Ferry. Banyak sekarang di Indonesia itu yang nggak mau kontak sekali, dia pokoknya saya mau punya anak sebanyak-banyaknya gitu, sunnah Rasul. Yang belum, menurut saya sih nggak cerdas juga, sunnah Rasul bukan begitu maksud Rasul itu. Di Quran ada, jangan sampai engkau meninggalkan generasi yang lemah. Itu ada di Quran loh. Apa itu generasi yang lemah? Gizinya buruk, nggak terdidik, agamanya apalagi. Itu lebih bahaya. Anaknya banyak udah gitu gak jelas kualitasnya. Lebih berbahaya daripada kita punya anak 2, punya anak 3. Tapi kita berkualitas. Kalau mau banyak Kadang-kadang harus tanggung jawab ya. kalau mau banyak silahkan, tapi harus. Tapi yang namanya di mana-mana juga
kita punya kue 1 dibagi 10 dan kue 1 dibagi 2, ya pasti yang gede yang 2 bagian yang dimana-mana pun kan. Meskipun kuenya kan kuenya gede, ya tetap aja. Itulah. Tapi itu kemauan orang masing-masing, ya silakan saja. Kalau saya pribadi kita juga pokoknya masing-masing punya pendapatnya. Oke. Syahida. Sajadah sudah. Syakaro. Apanya syakaro? Sudah bahas kemarin. Apa syakaro? Bersyukur ya. Syakaro. Oke. Sebelum kita membuka Al-Quran, sekali lagi try. Syakaro huwa. Huma syakaro. Hum syakaru. Hum syakaru. Mereka bersyukur. Ilallah. Apa itu? Kepada Allah. Hiya syakarat. Bukan sakarat. Bukan itu, Mary. Itu mas sekarat. Pakai sin itu mungkin ya. Ini syah ya. Ini masya. Ya. Itu kalau sin pakai sin sakaratul maut. Ya. Kali ini beda lagi syah. Oke. Huma syakarota. Hunna syakarna. Lihat. Syakarna. Anta, gampang nih. Syakarta. Antuma syakartuma. Antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi kalau ana syakartu. Ya. Oke. Makanya dalam doa buka puasa gimana? Allahumma laka sumtu. Tuhnya ini. Ya Allah, aku saum. Aku berpuasa laka. Kan puasanya kan tadi kan sudah siang kan? Ini kan udah mau buka nih. Udah selesai puasanya. Allahumma laka sumtu. Sumtunya ini Pak Rin, dia kata ini. Sajatu. Soma ya sumu menjadi sumtu. Aku berpuasa. Past tense. Itu ya. Tapi kalau kita puasanya bersama-sama sumna misalkan, tapi karena kita bacanya masing-masing nggak apa-apa lah, sum itu saja kan. Berarti ini rootnya itu dua huruf ya? Apanya? Rootnya itu 2 huruf. 3. Oh, 3. Soma panjang ada alifnya. Alif itu hilang. Itu nanti kita akan bahas yang agak rumit itu. Kan sekarang kita yang huruf yang 3-3-nya ada semuanya dulu. Itu yang kemarin itu Pak Wid itu yang yajidu itu kan dari yaujidu. Nah itu nanti agak rumit kalau sudah begitu. Oke, udah ini tahu ya perubahannya dari huma ini antara yang fi'il mudhari present yang tambahannya ada alif nun, ada waw nun, ada alif nun. Kalau di sini tambahannya apa tadi? Ada alif saja, ada waw alif, ada ta dengan alif, kemudian menjadi na. Kemudian yang anta antumat tinggal ditambah ujungnya aja ta, tuma, tumti, tuma, tuna. Ana ditambah apa? Tu, nahnu. Nah, ini namanya fi'lun madin, past tense. Ya. Jadi kalau ada dalam Quran sajadtu itu udah pasti ini satu orang saya bersujud sudah. Kalau dalam Quran sajadtunna itu pasti sudah bersujud dan orangnya adalah kamu perempuan ya. Kita akan mempraktekkan. Baik, kita masih surat apa itu? Al-A'raf ya? Surat Al-A'raf, ulangi lagi yang kemarin ya. 151 Al-A'raf.
Sekarang kita kemarin sudah mencari fi'il mudhari ya, sudah mencari present tense. Sekarang kita akan mencari dua-duanya, ya. Jadi cari sebuah kata di Quran itu, nanti saya akan tunjukkan. Yang awalnya kalau nggak ya, ta. Atau ini awalnya ada ini, kalau nggak ada nun, ada alif, ada ta, ada ya awalnya. Nah, ya. Nanti kita lihat ya. 151 ya Pak ya? Nah, dimulai dari situ ya. Kemudian yang di sini lihat belakangnya ada ini enggak? Alif, ada wawu, ada tak mati, ada tak dua atau na atau tak tuma tunti tuma tuna tu. Nah, ya. Nah, kita lihat ya. Mulai dari sudah ketemu 151. Saya beri contoh ya, yang past tense. Lihat ayat 4. Tolong cari. Saya beri clue-nya ayat 4. Tolong cari yang fi'il mudhari, ada yang past tense, tolong dicari yang mana katanya coba. Ayat 4. Saya sudah menemukan satu past tense, satu fi'il mudhari. Tolong cari yang mana? Cari kira-kira yang mana? Yang ada salah satu dari sini. Saya beritahu clue-nya past tense ini, fi'il madi. Cari sebelah sini. Emang mau kelihatan tidak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan untuk itu ya, sama dia tabrak, kelihatan muka gitu. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi ini memang ujungnya disambung lagi. Ayat 4. Bayata itu tan. Qailuna. Kemana tuh Pak Eri itu maksudnya? Nggak ada ya-nya depannya Pak Eri. Di sini. Kalau yang di sini, harus ada ya-nya di depannya. Di sini nih. Saya beri itu ya. Cari yang ada na-nya. Coba saya beri tambahan clue. Yang ada na. Tapi ini na-nya memang nyambung sih, jadi nggak kelihatan ya ini. Agak tersembunyi na-nya ini. Na-nya agak ini. Betul Pak Wid. Ahlakna. Ha. Cuma masalahnya nyambung dengan hanya, dengan objeknya. Ahlakna. Ha-nya itu objek. Dari kata apa itu? Ahlaka. Ini berapa huruf ini? Berapa huruf ini? Udah 4 ini, udah 4 huruf ya. Apatnya ahlaka? Ahlak itu menghancurkan. Dari sini coba kita kata ini ya. Ahlaka. Ahlaku. Allah menghancurkan, misalkan mereka menghancurkan. Ahlakat. Ahlakata. Ahlakna. Ahlakta. Ini udah gampang nih. Ahlak. Nah, ha-nya ini objek. Kami menghancurkannya. Tapi na-nya karena ini di tengah, jadi menjadi begini tulisannya. Itu panjangnya ya. Jadi kalau na digabung dengan ada berikutnya, na-nya ini menjadi begini, tanda panjangnya. Bukannya agak susah nemukannya ya. Itu bisa digabung sama objek ya? Bisa dengan objek. Kami bisa gitu ya. Bisa. Oke. Ayat 5. Ada nggak ayat 5 ya? Saya lihat dulu. Kayaknya nggak ada.
Ayat 5 nggak ada ya. Itu apa jaa? Ja'a. Oke. Ja'a. Itu ada ja'a. Ja'ahum. Ja'a itu artinya apa, Pak Win? Datang. Ayat 5. Ja'ahum. Ketika dia datang hum. Oke. Satu lagi ada Pak Win? Ada satu lagi kata kerja, past tense juga, fi'il madhi di ayat 5. Tidak kunna. Kunna. Sini Pak Eri ya. Tapi itu mah ada sidahnya Pak Eri. Dan hurufnya berapa kata itu Pak Eri hurufnya? Berapa huruf katanya? Kurang. Kan khusus saya pernah kan. Zalimin. Zolimina. Maksudnya kemana Pak Eri ini? Nggak ada di sini Pak Eri. Isa. Nggak ada. Bukan kata kerja. Karena depannya harus ada ya. Oh iya. Nggak ada ya-nya depannya. Kira-kira apa itu Pak Win? Yang ayat 5 ada satu kata kerja past tense. Ayat 5. Qalu. Past tense. Qalu. Qala berkata. Berarti mana maksudnya? Qalu. Asalnya begini asalnya. Kalau dia sendiri itu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Berkata. Oke, kita masuk ke sini. Qala. Qala. Ini berapa huruf sih? 3. Qaf, alif, lam. Tapi alif nanti menjadi sama dengan tadi. Puasa juga sama, puasa. Soma. Sama ini. Qala. Qala. Qalu. Udah ketemu kita. Qalu berarti mereka berkata. Sudah. Sini. Qalat. Qalata. Qalatna. Menjadi kulna. Kulna. Kulna ya. Kulna. Gimana tulisannya? Satu sini. Ini untuk kulna. Oke. Sejak ini menjadi kul semuanya. Kulta. Kultuma. Kultum. Bukan kultum yang kuliah 7 menit itu bahasa Indonesia itu mah kultum kuliah 7 menit. Kalau bahasa Arabnya kultum itu artinya kamu berkata. Itu dia bahasa Indonesia beda lagi itu artinya. Sama juga artinya, sama juga engkau berkata juga, sama juga Mary ya. Jangan-jangan diplesetkan ke situ itu ya. Oke. Kulta, kultuma, kultum, kulti. Kultuma, kultuna, kultu. I said. Kulna, we said. Kulna ya Rasulullah. Kata para sahabat ini ya. Kami berkata kepada Rasulullah. Sekarang ini, ulangi, ini sama nih. Sama ini ininya. Rumusnya. Soma. Soma. Somu. Somat. Bukan siomay. Somata. Sama ini. Sumna. Mereka berpuasa, perempuan. Sumta. Sumtuma. Sumtum. Sumtuna. Sumtu. Kata Pare doa berbuka puasa Allahumma laka sumtu. Di sini. Aku berpuasa sudah. Sini? Sumna. Oke, ya. Kita lanjut. Ya.
ketemu Jadi ketemu kan? Iya, kalau sudah ketahuinya, tahu ininya jadi tahu. Oh, artinya adalah aku sudah berpuasa. Jadi tahu doa-doa itu bahasa Arab, Pak. Biasa doanya bahasa Arab terus ya. Makanya Pak Adi waktu naik haji jalan-jalan ke itu toko-toko itu, amin, amin, amin. Ini orang berdoa semua di mana-mana. Berdoa semua, amin, amin, amin. Kalau dia nanya mau beli apa gitu. Oke, Yang kuna itu sebenarnya dianggap inna kunna, oh iya ya, bisa juga ya, kunna, betul, betul. Betul Kawin, kunna juga katakan gitu. Kana, kuntu, kunna. Oke. Kita lanjutkan. Saya cari yang agak mudah dulu ya, yang clear gitu supaya dicarinya agak mudah ini. Sekarang ayat 9. Saya menemukan di situ banyak past tense. Saya menemukan 3 past tense, 1 present nih, gak mudah nih ya. Silakan cari yang mana yang paling mudah, coba. Silakan ayat 9. Siapa yang menemukan kata kerja? Khofat. Itu past present. perempuan tuh. Past present tuh. Madi atau mudore? Iya tuh iya. Nah, sini ya. Yang ujungnya ta yang mana? Yang mana ujungnya ta? Iya iya. Nah, ini biasanya khofat. Berapa huruf ini? 3. Dari mana 3-nya Madi? Fa-nya juga. Nah, kalau ada shi dalam bahasa itu double huruf itu. Asalnya itu khofafa. Tapi orang Arab susah ngomongnya khofafa. Susah, khofa gitu aja. Di dalam bahasa Arab itu kalau ada shiddah itu 2 huruf double di untuk kata kerja ya. Khofa. Kata sifatnya khafif, artinya light ya, ringan. Kan dalam Al-Qur'an, faman khaffat mawazinuhu. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya ummuhu, ibunya, hawiyah. Bayangkan neraka api menjadi ibunya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Khaffat. Oke. Khaffat seperti gimana? Khaffa, khaffa, khaffu, khaffat, khaffata. Hah? Dipecah paknya. Khafafna. Dipecah karena susah. Khafna susah. Yang ini ada syidahnya, yang ini ada mati, susah. Dibuka lagi. Khafafna. Khafaf, khafaftu ma, khafaftu sampai khafaftu, khafafna. Syidahnya hilang. Karena udah dipecah lagi. Oke, 1 udah ketemu. Khafat. Oke. Ada yang lain? Masih ada 2 past tense, masih ada 1 present. Khosiru. Oke, Pak Wid sudah ketemu. Itu past present, Pak Wid. Pokoknya kalau kata kerja itu nggak ada ya-nya, nggak ada ta-nya di depan, nggak ada a, nggak ada na di depan, itu past tense. Khosiru. Kemana khosiru? Yang ujungnya apa itu? Waw dengan alif. Ya, ujungnya. Berarti yang mana? Hum. Mereka apa artinya khosiru? Merugi. Khosiru. Satunya apa? Asalnya khosiro. Khosiro. Sekarang kita pakai sini. Khosiro. Khosiro. Khosiru. Khosirat. Khosirota. Khosirna. Gampang. Ini 3 huruf gampang. Khosir. 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 Apa artinya khosir? Saya yang merugi. Kan di Quran, khasirtu khusranan mubina. Aku merugi dengan kerugian yang sangat besar. Jelas. Khasir. Nah, ini kalau bisa orang Arab bisnis kemudian rugi, khasirna. Rugi besar makanya ya. Mana gambarnya? Oke. Sudah ketemu ya, khasiru. 2 lagi, yang 1 pasang yang 1 present. Masih ayat yang sama.
Apa? Ya? Yazlimuna. Betul Pak Adi. Itu past present itu. Apa cirinya? Ada ya-nya. Ada ya di depan, ada waw dan nun di belakang. Berarti masuk yang mana? Yang mana? Ada ya di depan, ada waw dan nun di belakang. Hum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dari atas. 3. Nomor 3. 3 kan? Di ujungnya ada waw dan nun. Lihat ujungnya ada waw dan nun. Yazlimuna. Dari kata apa itu? Di sininya yazlimu. Dari kata apa? Zolim. Berbuat zolim. Apa itu zolim? Zolim itu melampaui batas. Tidak profesional itu namanya zolim ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zolim. Oke, kita pakai yazlimu. Kita sini berarti ikutnya. Yazlimu, yazlimani, yazlimuna, hum, mereka berbuat dolim. Kita lanjutkan ke bawah. Hiya, menjadi ta, tazlimu, huma, tazlimani, hunna, yazlimna. Lihat patternnya. Anta. Nah, jadi kalau ada ngomong anta tazlim, kamu itu zolim. Antuma tazlimani, antum anti tazlimina, antuma limani, antunna tazlimna, ana nahnu, azlimu, nahnu nazlim. Ini pastennya apa sih pastennya? Berapa huruf ini aslinya? Zolama. Asalnya 3 huruf. Oke, sekarang kita yang ini ke sini. Zolama, zolamu, zolamat, zolamata, zolamna, zolamta, zolamtuma, zolamtum, zolamti, zolamtuma, zolamtunna, zolamtu, zolamna. Gimana doa kita? Robbana zolamna anfusana. Apa artinya? Robbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami sudah berbuat zolim anfusana kepada diri sendiri. Udah zolim. Makanya kita bantu. Ya. Itu doa siapa itu di Quran? Doa Nabi Adam. Kenapa dia pakai kami? Dengan siapa? Dengan istrinya. Dia berdoanya berdua. Ada juga Nabi yang berdoanya, inni zolamtu nafsi, zolamtu. Turun pasrah. Zolamtu. Ya, oke. Ya limun. Oke. Satu lagi. Ada yang masih turun pasrah. Masih dalam itu. Saya menemukan satu lagi past tense. Itu Pak yang tahu mungkin. Masih di ayat yang sama. Masih di ayat 9. Saya menemukan satu past tense lagi. Lihat ciri-ciri past tense apa? Ciri-ciri fi'il madhi di sini. Lihat belakangnya ada huruf apa di belakangnya? Bawid apa Wid? Kanu. Asalnya kana. Jadi hum. Tapi bukan kananya lagunya Bang Haji Romero. Asalnya kana. Itu artinya menjadi. Fi'il juga bisa menjadi. Kanu. Itu bisa fi'il, bisa juga sebagai harf. Oke, sekarang kita karena ini sama dengan ini. Ini potensi sama ini ya, sama ya. Sama ya.
Sama. Kana, kana, kanu, kanat, kanata. Nah, berubah menjadi ini. Kunna. 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 Kunta. Kunta. Kuntuma. Kuntum. Kuntum khaira ummatin. Kalian semua menjadi umat yang terbaik. Makanya ada yang menafsirkan, kenapa sekarang umat Islam mundur? Karena sudah kuntum, sudah pasti, sudah dulu menjadi umat terbaiknya. Di, bukan kuntilanak tapi ini. Kun, nah, ada di hadis kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya kunna ma'a Rasulillah? Itu kunanya naik panjang tapi itu. Kunna panjang. Yang ini pendek ya. Ini pendek. Tapi yang kanu itu masuk mana deh? Betul Pak ini kan? Kana kanu bi ayatina yadlimun. Oke. Sekarang sebagai penutup kita akan memahami ayat yang terakhir ini. Kita akan menerjemahkan ya ayat 9 ini. Coba, tadi sudah kita bahas. Apa tadi? Khafat ringan. Mawazinu itu mawazinu artinya mawazinu timbangan-timbangan hu-nya apa hu? Nya. Nya kepada siapa? Hu itu laki-laki perempuan? Laki. Hu laki perempuan. Laki-laki ya. Hu. Kalau perempuan apa? Ha, udah minggu lalu ini. Oh, nggak masuk ya. Oke. Alasannya pinter ya. Oke, ulaika apa artinya ulaika? Mereka. Fa itu artinya udah kita bahas. Maka alladzina, alladzu relative clause ya, yang khasiru apa tadi khasiru? Anfusahum, diri mereka sendiri, bima dengan apa-apa yang terjadi bi ayatina. dengan ayat-ayat kami. Nah-nya itu kembali kepada pemilik ya. Yadlimun, berbuat zalim. Coba Pak Wid tolong terjemahkan. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, itulah orang yang merugi, orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan apa-apa dengan dia mengingkari ayat-ayat. Nah, itulah. Iman bebas. Kalau kita menerjemahkan harus di enaknya bahasa Indonesia itu gimana enaknya gitu, jangan itu dari satu bahasa Indonesia kok nggak enak dengarnya. Bima kanu biayatina, dengan kamu terhadap ayat-ayat kami berbuat dolim. Kayaknya bahasa Indonesia nggak ini gitu. Jadi itulah. Nah, itulah. Jadi kalau menerjemahkan itu ada seninya. Jangan huruf per huruf. Apalagi bahasa Inggris. This is my book. This ini my book. Saya buku. Wah, nggak ada kalau begitu kan. Masa ada ini saya buku. Berarti kita harus tahu dulu arti katanya. Kemudian Kita sesuaikan dengan begitu. bahasa kita. Betul, menerjemahkannya itu memang harus begitu. Jadi Mana ini fungsi katanya? fungsi kata sebagai apa? Ya, Itu. tahu dulu kita arti kata. Tahu dulu artinya. Kemudian dalam bahasa Indonesia maksudnya apa dalam bahasa Indonesia? Jadi jangan huruf per huruf. Jangan huruf per huruf. Kecuali kalau untuk yang satu kata boleh huruf per huruf. Ya. Toilet, bathroom, ya udah gitu aja itu bisa kan. Mosque terjemahkan huruf per huruf. Tapi kalau sudah nyampe kepada kalimat, jangan huruf per huruf. Sama aja kayak bahasa Inggris. Sama. Makanya kadang-kadang kalau menerjemahkan yang nggak punya ilmunya kacau-kacau, jadi lucu-lucu terjemahannya kan. Ya kadang-kadang aneh-aneh ya. Jadi berarti kalau orang yang terjemahkan bahasa Al-Quran ini, yang terjemahannya, dia harus paham betul. Ya. Betul, Mari. Dan Apalagi kalau yang kafir ya. apalagi ya. Makanya Harus ada penjelasannya soal tafsir. harus ya. Makanya kadang-kadang ada dalam suatu kata di bahasa ini
Tidak ada di bahasa itu. Karena bahasa itu nggak mengenal. Misalnya ya, untuk orang Arab, kalau kita tahunya kan apa hewan orang Arab itu yang terkenal, apa hewan yang terkenal di sana? Hewan yang terkenal. Unta. Tahunya kita satu aja, camel. Bagi orang Arab, mulai dari unta yang baru lahir sampai umur 3 bulan, 5 bulan, itu namanya masing-masing ada. Yang namanya camel itu bagi mereka itu sangat tidak jelas yang apa gitu camel. Itu semua itu namanya camel. Kenapa? Karena mereka memang hidup sehari-hari dengan begitu. Bagi orang kita, orang Indonesia, taunya salju itu apa? Salju bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya snow. Taunya apa bahasa Indonesianya? Salju kan. Orang Kanada, orang yang kutub utara itu mereka memiliki puluhan kosakata untuk berbagai jenis salju. Dan itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tinggal salju satu saja. Bagi mereka itu, no, ini bukan salju ini. Yang ini ada yang flake, ada yang snow, ada yang... Makanya penerjemah itu sangat sini ya. Orang mengatakan, begitu terjemahkan itu, ada yang banyak yang hilang sensinya. Makanya, kenapa supaya orang Muslim itu bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, karena semua itu dalam bahasa Arab, kita harus memaksakan diri harus mengerti bahasa Arab. Tidak cukup kalau membaca terjemahannya, karena itu tadi terjemahan. Bukan mengerti culture atau sisi bahasa. Ya bahasa Arab dulu, yang penting bahasa Arab dulu aja. Kan memang di situ juga ada. Nanti begitu belajar kan ada bahasa, ada itunya kan, ada budayanya kan. Kita mempelajari bahasa itu harus mempelajari budayanya. Nggak bisa. Misalnya nanya, saya guru bahasa Inggris kan di Indonesia. Kalau orang Sunda misalnya, kalau uwa itu bahasa Inggrisnya apa uwa? Kangkal. Kalau paman itu makan. Paman dengan pakde apa? Pakde dengan pakli bahasa Jawa. Beda kan paman? Pakli itu paman adiknya orang tua kita. Pakde itu kakaknya orang tua kita. Bahasa Inggris itu angkal semua. Karena orang bahasa Inggris itu tidak mengenal sopan santun. Orang bahasa Inggris itu pokoknya ya paman aja. Tinggal disebut namanya. Ada Uncle Sam, Uncle Ijang, Uncle Andre gitu aja. Itu di situ budayanya. Kita harus mengerti. Kayak nasi ya. Di Indonesia ada beras, ada lontong, ada rawon, ada. Tanya sama orang bule. Rice, that's rice. Begitu. Itu budaya itu sangat kental sekali dalam bahasa itu. Makanya orang Islam seharusnya mempelajari bahasa Arab. Meskipun nggak bisa berbicara Arab nggak apa-apa, karena bahasa percakapan orang Arab dengan bahasa sini berbeda sekali. Ini EYD ini belajarnya ini. Kalau kita bahasa Indonesia itu yang belajar di sekolah ini Al-Quran. Kalau orang Arab ngobrol di depan masjid itu, wah saya juga kadang-kadang ini ngomong apa gitu. Itu bahasa Betawi kadang-kadang ngomong itu kalau bahasa. Jadi makanya orang Indonesia kan orang bule yang belajar bahasa Indonesia di sini, misalkan begitu ke Jakarta, ngomong lu gue, apalagi pakai bahasa gaul misalnya, waduh, nggak ada tuh yang saya pelajari di sekolah di sini di VSL di apa namanya itu di Galway Feeling nggak ada itu. Arab sama juga kayaknya. Orang Arab sama juga. Orang Arab kalau tidak sekolah, kalau tidak ngaji belum tentu mengerti Al-Quran. Beda bahasa. Orang Betawi, yang tua-tua orang Betawi suruh baca Quran, mengerti nggak? Belum tentu. Orang Betawi ya, Simponori sih ya, yang tua-tua gitu, yang cuma ngomong, tong sini tong dulu, kalau ngomong lancar sekali. Nek, tolong baca buku nek. Ini apaan tong? Kagak ngerti gue tong. Bisa, Pak Mus. Bisa Kalau kita ngomong bahasa Indonesia dia ngerti Pak. Iya. Tapi baca nggak? Itulah dia. Karena emang mereka Bukan untuk, iya betul. Tapi uang tahu. Uang tahu. Si bolot aja kalau mendengar uang mah nggak jadi bolot, si bolot aja ini jadi sembuh. Betul. Jadi makanya kata Rasulullah kan tidak ada bedanya mau orang Arab atau mau orang Melbourne atau mau orang Cicahem, tidak ada bedanya. Sama semuanya kecuali orang yang bertakwa di hadapan Allah. Saya ada teman yang di Facebook, alangkah senangnya ya kalau saya bisa tinggal di belakang Masjidil Haram. Kita dari sini kok
Gimana rasanya sholat di Masjidil Haram itu kan dengan pahala yang 100.000. Wah, seandainya rumah saya di belakang Masjidil Haram 10 meter, 100 meter gitu. Aduh, pasti saya setiap hari ke sana segala macam. Kira-kira Allah fair nggak? Kita yang tinggalnya di Indonesia yang kesana cuma seumur hidup sekali, mereka yang tetangga Masjidil Haram. Kalau itu misalkan patokannya masuk surga itu karena sholat di Masjidil Haram itu, kira-kira fair nggak antara kita dengan mereka? Nggak fair lah, kita di sini. Tapi kata Allah itulah, bagi orang yang Allah memberikan beda kenikmatan, orang yang kesananya cuma seumur hidup sekali atau 2 kali dalam seumur hidup, dengan orang yang di belakang Masjidil Haram itu beda sense sholat. Dan nilainya insya Allah akan berbeda. Orang yang di belakang saya itu kadang dia anggap Masjidil Haram itu kayak toilet aja. Saya suka melihat saya sedih. Kita mau ke Masjidil Haram pakai plastik ya sendal itu ya, supaya nggak mengotori Masjidil Haram. Lihat askar coba, pakai sepatu kan? Saya mikir, ya Allah, ini Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Saya tahu mereka juga bertugas gitu ya. Dan saya ya copotlah sepatunya, pakai kaos kaki aja gitu kan. Bisa lihat askar pakai sepatu di depan di dalam Masjidil Haram. Pakai sepatu di depan menghijri semuanya juga pakai sepatu. Dalam hati saya, ya mbok ya dicopot sepatunya, tinggal kaos kaki lah, nggak apa-apa gitu kan. Dia mau tahu saya juga sedang bertugas gitu. Jadi bagi kita yang namanya Masjidil Haram, Masjidil Haram luar biasa kita mengagungkan. Bagi mereka mah kayak lewat ke pasar malam aja. Itulah keadilan Allah ya. Bukan berarti mereka tuh kalau dalam hatinya nggak ada perasaan bangga, takzim, memuliakan, mungkin lebih hebat kita yang kesana cuma setahun sekali, setahun seumur hidup sekali. Beda Ferry. Karena kita jarang kesana. Kita betul-betul kita yang nama selama di sana sebulan atau selama 3 minggu itu, kalau perlu kita ke hotelan jam setelah isya sudah buat tidur aja. Kalau bagi mereka mah, gue akan di sini setiap hari gitu kan. Alhamdulillah, selalu beda nilainya antara orang yang jauh dengan yang. Kalau kita sana kan sebelum waktunya kita udah kesana kan, udah berangkat ke masjid. Bagi mereka mah Orang sana kok ngampar sajadah di depan toko. Begitulah ya. Jadi Allah itu sangat adil. Pasti sangat adil. Bukan berarti kita yang tinggalnya di gunung selamat cuma sekali seumur hidup ke Mekahnya, bukan berarti kita tidak dapat pahala. Sama ya, sama halnya ketika Allah tadi pagi saya kan umat Nabi Adam itu kan, umat Nabi Muhammad itu kan umurnya kata Rasulullah SAW situna wa sab'un. Kata Rasul, umatku itu umurnya itu antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Itu kata Rasul udah. Makanya alam Rabbul ini itu berapa? Makanya belum 60 kan? Belum. 50-an mungkin. Saya lihat juga di foto-fotonya, saya juga fotonya masih muda. Sementara umat-umat zaman dahulu, umat Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun kurang 50. 150. Coba kalau kita mau dibandingkan ya, kira-kira ibadahnya banyak siapa kira-kira? Jelas yang mau banyak umatnya sedikit. Ya? Nabi itu umatnya sedikit. Cuma sedikit lagi kan? Kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan satu yang namanya lebih panjang pasti lebih banyak loh ibadahnya kan. Kita mau cuma 70 tahun berapa persennya Nabi Nuh? 8% ya Nabi Nuh. Kalau Allah hanya melihat dari jumlah umurnya, ya jelas kita kalah sama Nabi Nuh, itu umat Rasulullah kan. Tapi kan Allah Maha Adil. Diberikan akselerasi, ada bulan-bulan sale ya kan. Di antaranya adalah apa? Malam Lailatul Qadar. Ada bonus kan? Kalau kita beribadah dalam malam itu 1000 bulan, berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun, sedikit. Satu malam 83 tahun. Katakanlah 1 Ramadan aja kita dapat 83 tahun. Kalau 10 Ramadan kita dapat berapa jadinya? Kali 83. Udah mendekati umur Nabi Nuh tuh. Apalagi ke 20 tahun. 20 tahun, alhamdulillah kita berusaha keras terus untuk Lailatul Qadar. 20 kali 83 berapa? 1660. Udah melebihi umur Nabi Nuh. Kalau kita mau, kata Allah kan, ini aku sudah berikan fasilitas nih
silakan kamu mau atau tidak. Kalau ya tidak ya itu bukan urusan Allah. Jadi itulah kita yakin bahwa Allah itu maha. Jadi kalau kita orang muslim untuk memahami Al-Quran harus mengerti bahasa Arab, harus. Karena bahasa Arab dengan terjemahannya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris itu berbeda. Itulah mengapa ada orang yang Kristen yang apaan tuh orang Islam sholat pakai bahasa Arab, ngerti aja enggak? Kita itu kalau orang Indonesia pakai sholatnya pakai bahasa Indonesia, kalau orang Australia pakai bahasa Inggris sholatnya, iya kan? Beribadah di gereja kan? Supaya kita mengerti apa yang kita katakan, jangan kayak orang Islam itu kayak burung beo itu dia ngomong bahasa Arab soalnya Al-Fatihah segala macam dia nggak ngerti isinya. Emang betul kalau kita nggak ngerti. Tantangan bagi kita harus dibuktikan bahwa kita nggak seperti yang dia perkirakan. Kita pakai bahasa Arab tapi kita mengerti juga. Makanya kita harus. Jawaban kita bagi mereka kalau saya tidak kok saya mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillah bagi Allah Rabbul alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu. Na'budu dari mana nih kira-kira di sini nih? Na'budu kami beribadah. Alhamdulillah. Jadi insyaallah kita belajar bahasa Arab ini tujuan adalah untuk agar kita memahami Al-Quran. Kalau nanti misalnya Andre bisa berbicara ngobrol dengan si brother itu, alhamdulillah. Yang jelas bisa kan? Assalamualaikum brother. Udah assalamualaikum aja. Bahasa Inggris sesudahnya. Bahasa Inggris Jadi insyaallah kita niatnya adalah untuk bisa bahasa Arab untuk memahami Al-Quran ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan ini dicatat dan di ini kan ya present past ya. Nanti insyaallah kita akan masuk ke yang berikutnya misalnya ada imperatif, ada apa imperatif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.